Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update sekarang, kita update setelah data CPI rilis. Jadi kita udah bahas ini di 2 video terakhir seputar Bitcoin. Kita udah bahas juga tentang prediksi ya daripada angka CPI dari The Fed sendiri ketika mereka menggunakan nowcasting inflation. Ya, itu salah satu tools yang dikeluarkan oleh salah satu anggota The Fed dari negara bagian Cleveland. Dan kita juga udah bahas sedikit di video update terakhir sih, sebenarnya ini ngebahas tentang meeting dari FOMC ya. Jadi report yang dikeluarkan dari hasil meeting pada hasil meeting di bulan lalu ya. Jadi mereka ngebahas tentang CPI itu, mereka punya keyakinan masih akan tinggi dan otomatis akan berpengaruh terhadap bagaimana keputusan mereka akan kenaikan suku bunga di November mendatang. Dan rupanya tepat angkanya sesuai dengan The Fed yang The Fed katakan. Jadi bukan saya ya, jadi yang The Fed katakan sendiri itu di 8,2% ya untuk dari sisi nowcasting inflation-nya. Dan yang lumayan parah itu kan kenaikan dari core CPI ya, 6,3% itu naik jadi 6,6%, artinya 0,3%. Kemudian dari sisi CPI memang ekspektasi 8,1 tapi rilisnya 8,2%. Nah, yang menariknya adalah waktu rilis data ini itu harga Bitcoin betul-betul jatuh. Tadi sampai sempat di $18.000. Tapi yang mungkin di luar ekspektasinya adalah ketika sampai di harga tersebut, itu langsung ada rebound yang begitu signifikan. Dan masalahnya itu nggak terjadi cuma pada Bitcoin, tapi terjadi juga pada stock market. Ya. Istilahnya ada situasi atau pergerakan yang kita bisa bilang anomali lah ya dari market ketika merespon hal ini. Karena kekhawatiran market selama ini tentang CPI itu seharusnya memang sudah priced in dalam beberapa hari lalu. Jadi dengan situasi tersebut, emang pada saat CPI ini kayak last attack lah kita bilangnya, kayak bom terakhirnya mereka buat ngebanting harga. Dan memang sebetulnya indikasinya dari siang tadi kita udah lihat ada beberapa yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama, kita udah lihat altcoins rata-rata drop ya. Cuman kalau teman-teman perhatiin itu dari total market cap hari ini tuh sebetulnya sempat turun dulu lumayan ya. Ini kalau kita lihat ya, ini market cap itu sempat turun dulu lumayan, cuman yang menariknya USDT dominance-nya itu naik ya. Kalau misalnya kita lihat total ini kan adalah total market cap, berarti secara keseluruhan. Nah, total market cap secara keseluruhan itu harusnya termasuk dengan nilai USDT dominance ya. Dalam artian kalau misalnya total market cap-nya turun, USDT dominance-nya naik, tadi siang juga Bitcoin dominance-nya naik, berarti ada pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya itu adalah apakah uang digital dalam arti stablecoin itu benar-benar keluar dari market, atau istilahnya penurunan total market cap itu hanya terjadi pada beberapa altcoin saja dan uangnya diparkirkan dalam bentuk USDT atau stablecoin. Untuk apa? Kembali lagi untuk para whales-nya melakukan buyback terhadap Bitcoin. Dan rupanya right after CPI data rilis, jebret ya, kita lihat harganya turun, mungkin ngejemput ordernya para whales, and then market langsung recovery. Tapi nggak cuma pada Bitcoin, sekali lagi ya, kita juga ngecek ini terhadap S&P 500 ya. Bahkan di S&P 500 ada satu hal yang menarik yang nanti akan saya pengen bahas ya di video ini juga. Nah, jadi intinya kondisi CPI saat ini sebetulnya memang price mungkin sudah bereaksi dari sentimen beberapa waktu lalu, karena kita memang udah coba bahas ini juga dari beberapa waktu atau video yang lalu. Nah, cuman kenapa sih harga bisa naik? Ini kalau sedikit sharing ya, sebetulnya kan kita udah ngelewatin rilis data CPI ini. Ada kemungkinan kita berbicara dari sisi politik ini ya. Kita udah nggak bahas tentang soal midterm election, di mana harusnya akan ada upaya lah untuk mendandani market ya. Ini kan narasi yang sudah kita sampaikan dari video ataupun live streaming ya di bulan lalu, soal kenapa November itu bisa ada potensi untuk Oktober kita bisa ada potensi ngelihat market tuh bisa bullish gitu loh. Dan salah satu faktornya adalah ada proses kampanye dulu dong sebelum yang namanya pemilu. Ya kan, sama kayak di Indonesia ada proses kampanye, artinya pemerintah akan buang uang, kita nggak tahu mereka akan istilahnya alirkan dananya kemana, apakah untuk mendandani market, apakah mungkin untuk
untuk BLT ya kita nggak tahu. Intinya adalah supaya partai yang saat ini memimpin, bisa dibilang partai yang saat ini menjadi penguasanya itu terpilih kembali ya, terlepas dari situasi yang kita udah tahu kayak Amerika menarik pasukan di Afghanistan ya, kemudian banyak hal lah yang terjadi pada tahun ini yang menyebabkan situasi ekonomi secara global dan situasi dunia secara global itu menjadi terdampak yang bisa dibilang nggak terlalu bagus lah ya, kayak Rusia Ukraine juga salah satunya ya itu ya. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita lihat dari sisi CPI ini udah cukup menjelaskan ya. Nah ini ya teman-teman ya, disappointing inflation data keeps Democrats on defense ahead of midterm elections. Demokrat itu adalah partainya si Joe Biden ya, jadi partainya Joe Biden Demokrat. Dan menariknya, ini kenapa saya katakan ada hubungan ya, ada koneksi. Teman-teman kalau lihat hari ini ya, itu ada berita ya. Jadi pihak dari Arab Saudi itu mengatakan dan memberikan pernyataan secara jelas bahwa Joe Biden di sini meminta untuk Arab Saudi menunda pemangkasan suplai daripada minyak ya atau gas ya, minyak ya. Selama 1 bulan ya, cuman sebulan aja, by a month ya. Saudi Arabia says Biden admin asked to postpone oil supply cut by a month. Jadi cuma buat ngelewatin pas masa kampanye aja sampai midterm election. Nah, ini satu faktor aja yang kita ngelihat bisa menyebabkan market terjadi pergerakan yang anomali, dan anomalinya pun nggak cuman sekali lagi ya, nggak cuman pada Bitcoin, tapi kalian perhatikan juga terjadi pada S&P 500. S&P suddenly waktu open dia drop ya. Kenapa drop? Karena kan opennya New York Stock Exchange itu kan setelah 8:30, dan kalau kalian lihat data CPI itu tadi keluarnya 7:30 malam. Jadi memang ada 1 jam gap untuk Stock Exchange itu open di Amerika. Nah, begitu open itu gap down, kencang. Setelah gap down dia naik, recovery. Pertanyaannya naiknya karena apa ya? Kalau misalnya dilihat-lihat di sini, ada beberapa yang saya highlight ya. Naiknya itu karena energy price, maksudnya karena saham energi ya, yaitu Chevron. Kemudian ada saham-saham perbankan, dan ada beberapa saham teknologi seperti Nvidia, Qualcomm, Apple, and Microsoft. Itu juga yang salah satu yang membuat harga hari ini cenderung naik gitu. Nah, sebetulnya yang saya tertarik itu statement masalah kenaikan atau masalah tingginya inflasi saat ini ya, yang artinya the Fed itu masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga lagi ke depannya, dan ini kita sudah tahu gitu loh. Bahkan setelah saya cek Fed Watch Tool hari ini luar biasa menarik, karena kembali ya untuk kenaikan suku bunga 1% itu muncul ya di probabilitasnya, walaupun cuma 1,4%, karena market udah yakin minimal dia akan naikin 0,75%, itu udah paling minimal. Dan harusnya dengan inflasi yang jujur masih tinggi seperti ini bisa menyebabkan kenaikan suku bunga di Desember pun itu juga akan di 0,75. Kalau kita lihat probabilitas yang Desember sementara sih ya lumayan tinggi ya, di angka 450 sampai 475. Jadi kalau misalnya sekarang dia naikin jadi 375, berarti kan next month-nya ya 450. Makanya 65% dengan kondisi CPI yang sudah dirilis seperti ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal kenaikan suku bunga, harusnya memang implikasinya ya untuk midterm to long term, bahkan kita ngomongin sampai next year pun ya big possibility-nya market masih akan tertekan. Jadi saya sangat setuju dengan salah satu statement dari pakar ekonomi lah ya kita bilangnya, karena dia istilahnya founding partner dari Brick McAdam ya. Ini saya nggak tahu penyebutannya gimana, yang pasti ini adalah bank investasi. Kalau menurut pandangan dia, ini adalah suatu kesalahan untuk
merasa excited ya, maksudnya kayak merasa happy dengan rally yang baru saja terjadi ya. Menurut dia ini terlalu early ya. Investor harusnya jangan percaya dengan rebound market pada hari Kamis ini ya, dan persiapan atau bersiaplah untuk menghadapi volatilitas yang lebih tinggi ke depannya ya. I think it's a mistake to get too excited about this rally, katanya Swenson ya. Dia mengatakan bahwa investor optimis bahwa inflasi itu sudah di puncak ya, dan setelah after the hotter than expected CPI report Thursday morning will probably be short-lived. Dalam artian bagi sebagian besar investor ya mengatakan memang inflasi kayaknya udah mentok nih ya, pelan-pelan akan turun ke depannya. Padahal ya kita lihat ya cuma turun 8,3 sampai ke 8,2%. Memang sih nggak naik, tapi kan core CPI ini juga naik, which is sebenarnya problemnya. Itu mungkin yang menjadi satu kondisi yang cukup anomali ya, ketika fundamental makroekonomi dan pergerakan harga itu tidak sejalan ya. Mungkin situasi yang sedang terjadi saat ini memang adalah proses daripada, kalau kita ngomongin teori konspirasi ya, karena berbicara soal akan adanya midterm election, berarti akan ada upaya mereka untuk mencoba menunjukkan ke publik bahwa nih loh Demokrat kerjanya masih oke gitu ya. Paling gitu ya teman-teman ya, setidaknya yang bisa kita pertimbangkan gitu. Which is kalau kita sebagai trader sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita ngelihat situasi kayak gini, market berarti terkonfirmasi ada reaksi terhadap CPI, dan istilahnya kita mengatakan bahwa reaksinya tuh cenderung positif karena marketnya rebound gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah ini artinya betul-betul bottom? To be honest, ada satu gambaran yang mungkin saya perlu kasih tahu ke teman-teman, dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya di video terakhir, saya lihat teman-teman cukup antusias, likes-nya sudah tercapai ya, walaupun sisa sedikit tipis ya teman-teman, tapi likes-nya sudah tercapai, jadi why not, kita akan coba siapkan untuk pembahasannya mungkin di hari Minggu. Jadi prepare waktunya di hari Minggu, nanti saya akan buat videonya mungkin agak panjang, tapi ini pembahasan yang menurut saya worth it, karena kita ngomongin soal gimana strategi kita untuk berinvestasi saat ini gitu. Ibaratnya persiapan apa yang kita perlu lakukan dan gimana eksekusinya mungkin ya, tapi itu gimana eksekusinya kan kembali lagi tergantung dari masing-masing juga. Itu mungkin ya personally saya nggak tahu, tapi ya nanti saya akan coba atur lah sebisa mungkin supaya saya bisa menyampaikan ke teman-teman dengan cukup jelas, singkat, dan padat gitu ya. Dan by the way, kita masuk sedikit ke price action ya. Ini ada something yang menarik. Setelah saya cek di S&P 500 dari overall movement ya, menariknya adalah reaksi kita tuh ternyata pas banget loh ya di Fibonacci 50% setelah rally pada tahun 2020. Jadi pasca quantitative easing, harga naik sampai topnya itu di kisaran bulan Desember 2021. Habis itu kita masuk ke fase koreksi. Dan kalau kita lihat ternyata teman-teman sekalian itu pas banget loh di Fibonacci 50% kita mendapatkan reaksi pantulan. Tapi betul kayak katanya si kawan tadi ya, jangan terlalu excited dulu, karena teman-teman boleh perhatikan di sini kita juga masih punya exponential moving average 21. Kenaikan ini bisa aja menjadi bagian daripada koreksi ya, dari penurunan yang terjadi beberapa hari lalu atas kekhawatiran masyarakat akan masih tingginya inflasi. Kan saya sudah sampaikan juga kalau misalkan dia rilisnya di 8,3 atau 8,5, market bisa dump, totally dump gitu loh. Even 8,2 pun tadi saya expect masih dump, dan betul-betul terjadi dump. Cuman sekali lagi, di anomali proses yang saat ini terjadi pada market itu menurut saya patut dipertanyakan ya. Jadi belum ideal untuk kita bilang ini sebetulnya udah betul-betul bottom, tapi ya nggak ada salahnya kita coba manfaatkan gitu. Dan apa yang akan saya lihat untuk pergerakan Bitcoin, yang pasti ngelihat S&P 500 dia rally kayak gini, ya ini bisa jadi proses lower high-nya dia, karena memang ada beberapa fakta yang kita juga temui terjadi pada Bitcoin. Seperti contohnya ya, ini contohnya teman-teman bisa lihat juga bahwa sekarang posisi kita juga lebih kurang sama kayak S&P 500. Ada tahanan kok di sekitaran exponential moving average 21, area 19.500. Itu bakal jadi resistance kuat. Dan kalau teman-teman lihat dari trend line yang sudah terbentuk, kita udah bahas ini beberapa waktu lalu, dimana kalau misal let's say memang ada midterm election ini nanti, berarti ada upaya untuk The Fed mencoba mendanani, bukan The Fed ya sorry,
pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk mendadani pasar mungkin dengan aktivitas yang kita nggak tahu bisa menyebabkan market relief rally lagi, ya minimal dia harus break dulu dari trend line. Oke, itu pertama. Kemudian ada sharing dari teman kita di Advance Group juga, dia mencoba untuk menghubungkan ya koneksi antara kesamaan lah price action pada kisaran tahun 2018 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah proses yang lebih kurang sebetulnya mirip-mirip ya. Si harga membentuk semacam trendline kayak gini ya, kita bisa katakan ini semacam triangle pattern, baik itu yang di bagian atas maupun yang di bagian bawah. Menurut saya keduanya sama-sama valid ya, sampai akhirnya si market drop dari key support levelnya. Dan begitu drop, ini dropnya nggak main-main ya. Selama proses sideways ya, kalian bisa lihat lah pergerakannya cuma 8%, 7%, ya 5%, 4%. Setelah semakin tersqueeze, drop yang terjadi dalam satu hari ya, kita lihat di sini ada sekitar lebih kurang sampai closing ya 11%. And then setelah 2-3 hari atau 4 hari harga tersideways, lanjut drop lagi sekitar 14%. Nah, the moment situasi ini terjadi, ini yang kita mungkin bisa katakan bahwa this is the last capitulation ya, menyebabkan para retail panik, menyebabkan para retail terkena likuidasi, and then barulah kemudian kita mulai masuk ke fase winter atau akumulasi yang bisa dibilang cukup panjang gitu ya. Nah, sekilas itu yang kita coba untuk melihat ya, lebih ke arah objektif, dalam artian apakah ini relief rally yang bisa bikin kita betul-betul mengatakan bahwa ini adalah bottomnya. Menurut saya belum, karena CPI masih tinggi dan the Fed masih akan agresif dalam naikin suku bunga ya. Minimal kalau kita mau lihat market udah persiapan untuk bull run, minimal the Fed udah berhenti naikin suku bunga ya. Mungkin dia akan bilang kayak oke, kita bakal stop naikin suku bunga dulu karena kita nggak mau kondisi ekonomi semakin parah, dan kita harap kita bisa melihat ada perubahan pada inflasi dalam beberapa bulan mendatang ya. Jadi kita nggak akan naikin suku bunga mungkin 2-3 bulan. Nah, itu mungkin bisa banget kita ngelihat market udah mulai siap-siap untuk prepare rebound yang super signifikan. Tapi sebelum itu terjadi, tampaknya akan sulit teman-teman ya, karena orang sekarang mikirin buat perutnya dulu ya. Kalaupun mereka punya uang lebih, paling tidak mereka akan mempertimbangkan untuk beli aset-aset primary seperti rumah misalnya, atau misalnya lagi seperti ya kita ngomong kendaraan gitu, baru ada duit lebih kita buat investasi yang aset berisiko, which is cryptocurrency atau crypto market salah satunya. Oke? Nah, mudah-mudahan itu sekilas bisa kasih penjelasan dan gambaran buat teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat secara price action, sekarang menariknya kita ngelihat ada V formation ya, berarti market setidaknya merespon dengan cukup positif, rebound terjadi, kita tinggal menunggu konfirmasi mampukah Bitcoin bertahan, kemudian kalau misalnya ada opportunity bisa dimanfaatkan ya. Dan sekali lagi saya katakan, sebagai trader sebenarnya kita nggak terlalu pusing lah dengan kondisi volatilitas ini. Yang penting data sudah keluar, market sudah menunjukkan ke kita responnya kayak gimana, dan kita udah lihat ini udah menjadi konfirmasi, maka oke, that's it. Itu menarik ya teman-teman. Lihat dari 4 jam baru aja close nih 1 menit yang lalu, dan close candle-nya terlihat cukup baik ya. Kalau buat sebagian teman-teman bilang ini istilahnya ya V-shape recovery. Setelah penurunan yang begitu signifikan, dia rebound-nya naik signifikan juga. Nah, dan berikutnya kita tinggal menunggu pullback dan konfirmasinya bahwa oke, market ready untuk coba angkat harga ini ya, bukan cuma sekedar untuk bull trap doang. Jadi udah kena bear trap, kena lagi bull trap, mateng ya teman-teman ya. Nah, itu paling sedikit sharing saya untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Jadi untuk daily time frame yang paling penting perlu di note adalah kita coba lihat bagaimana reaksi Bitcoin, apakah dia mampu break dari trend line, which is betul-betul relief rally, dan artinya market betul-betul merespon ya daripada si pemerintah Amerika saat ini yang sedang menuju ke midterm election ya. At least mereka akan berusaha untuk memperbaiki kinerjanya mungkin ya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Thank you very much for your time yang udah nonton video ini sampai selesai. Karena video ini panjang, saya minta teman-teman yang nonton betul-betul sampai selesai ya, itu mention di angka 1,75% ya. Karena saya lihat terakhir komennya lumayan banyak, berarti teman-teman banyak juga yang nonton sampai selesai, dan semoga apa yang saya sharing ini bisa menjadi manfaat yang positif buat kalian semua. Oke, saya rasa itu
dulu. Thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. Dan jangan lupa tombol like-nya dan subscribe-nya juga. Oke, sampai ketemu guys. Cheers and goodbye.